Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Mau kemana? Sebuah cerita yang menarik. Jadi beredar sebuah video pendek dari ceramah Habib Rizik Syihab. Seolah-olah Habib Rizik Syihab sudah bisa memprediksi akan adanya kematian dari 6 laskar FPI tersebut. Dan dalam ceramah tersebut, angkanya yang disebut oleh Habib Rizik Syihab sangat persis, 6 orang. Betul! Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Saudara, pistol Colt itu pelurunya cuma 6, betul? Kalau ditembakin, belum tentu semuanya meletus. Belum tentu semua meletus. Jangan-jangan meletus di tangan, saudara. Kenapa mesti takut? Oh enggak Habib, pistolnya bagus, meletus semua. Kalau meletus semua, belum tentu kena semua, saudara. Betul? Apa tiap tembakan pasti kena kita? Belum tentu. Loh, tapi ini penembak gitu, Habib, pasti kena. Kalau kena, belum tentu mempan, saudara. Betul? Betul? Wah, ada yang ngomong anak muda, Habib, kalau begitu ajarin ilmu kebal dong. Saya jawab, lu kalau kebal syahidnya kapan, goblok? Lu mau kebal apa mau mati syahid? Betul? Ayo saya tanya, mau kebal apa mati syahid? Kebal apa mati syahid? Makanya jangan nanya ilmu kebal. Tapi kalaupun kena, belum tentu mempan dengan kehendak Allah. Betul? Kalaupun mempan, belum tentu mati. Betul? 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 Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Mau kemana lu? Betul? Maka itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang? Siap mati di jalan Allah? Takbir! Malam hari ini seorang pemuda Islam mati karena bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di Indonesia, saudara. Takbir! Angkat tangan pemuda, takbir! Takbir! Kalau kita amati, kelihatannya video ini ceramah ini berlangsung di Surabaya. Dan itu terjadi menurut keterangan sekitar 4 tahun yang lalu. Bagi kita tentu saja yang cara berpikirnya rasional menganggap itu hanya sebuah kebetulan. Hanya saja kemudian momentumnya sekarang tepat sehingga dimunculkan kembali. Tetapi bagi kalangan Nahdiyin, kalangan ahli sunnah wal jamaah, itu memang seorang ulama itu dianggap mempunyai karomah. Jadi karomah ini semacam dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Apakah ada kaitannya ceramah Habib Rizik Syihab itu dengan peristiwa saat ini? Tentu saja agak sulit untuk membuktikannya. Dan biarkan saja publik yang menilai sendiri. Berkaitan dengan kematian 6 orang laskar Front Pembela Islam itu, Ustadz Abdul Somad, dai kondang kita, memberikan wejangan kepada masyarakat kita dan juga umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh 1 orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahannam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi. Cerdas berpikir, cerdas bermedsos,
dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wejangan Ustadz Abdul Somad tadi, setidaknya ada 3 hal yang kita mesti garis bawahi. Satu, bahwa pembunuhan satu orang manusia itu dalam Islam itu sangat dikutuk, sangat dilarang karena sama dengan halnya membunuh seluruh umat manusia. Yang kedua, Kiai Abdul Somad mendorong agar dibentuk tim pencari fakta, dan dalam hal ini Komnas HAM didorong untuk melakukan itu agar semuanya tidak berlangsung simpang siur. Yang ketiga, setiap amal perbuatan kita tentu akan ada balasannya. Kita akan masih terus mengikuti perkembangan kasus ini, dan saya kira kita sepakat dengan Ustadz Abdul Somad bahwa penting dibentuk tim pencari fakta. Dengan begitu tidak terjadi lagi berita yang simpang siur. Sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek sampai saat ini tentu saja masih menjadi misteri. Saya Husnul Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah 6 meninggal anak bangsa disertai dengan kesimpang siuran informasi, penjelasan yang berbeda baik dari kepolisian maupun dari FPI, dan ini sangat-sangat membingungkan masyarakat, juga mencemaskan. Oleh karena itu dihimbau kepada siapapun, mari sungguh-sungguh kita menahan diri dari tindakan kekerasan kepada siapapun dengan cara apapun, karena kekerasan pasti menimbulkan masalah baru. Dan hindari menyebarkan informasi, penjelasan yang salah, karena itu kedustaan yang akan sangat menyesatkan masyarakat. Yang kedua, semoga akan ada lembaga independen yang dipercaya oleh seluruh masyarakat untuk bisa mengungkap semua ini dengan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin, sehingga kebenaran itu nyata dan keadilan itu terbukti. Karena inilah yang sangat dirindukan oleh masyarakat, agar masyarakat bisa bertindak dengan tepat. Dan mari yang ketiga, kita perbanyak doa, karena yakin Allah menyaksikan segala-galanya dan Allah lah yang maha tahu yang sesungguhnya. Dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu nyata kebenarannya dan mampukan kami menapakinya, memperjuangkannya. Dan tampakkan ya Allah yang batil itu nyata kebatilannya, dan mampukan kami untuk menjauhinya, menyingkirkan kebatilan. Ini adalah doa yang sangat adil yang harus kita mohon kepada Allah, agar Allah membukakan semua ini sehingga kita bisa bersikap dengan benar dan adil. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali, dan semoga bangsa kita benar-benar tegak dalam kebenaran dan keadilan, karena hanya itulah yang akan membuat bangsa ini bermartabat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.